Hari ini kita akan membahas tentang lingkungan sehat dan tidak sehat di sekolah dari tema 4, subtema 2, kelas 2 SD. Selamat belajar. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Mereka bekerja sama untuk membersihkan kelas agar kelas bersih dan sehat. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Dayu dan teman-teman menyiapkan beberapa alat kebersihan seperti kemoceng, kain pel, dan vas. Apakah teman-teman tahu makna dari 3 benda yang disebutkan tadi? Mari kita cari tahu makna dari 3 benda itu. Kata yang pertama adalah kemoceng. Kemoceng adalah pembersih debu. Apakah teman-teman sudah tahu seperti apa bentuk kemoceng? Ini dia bentuk dari kemoceng. Kata yang kedua adalah kain pel. Kain pel adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Ini dia kain pel. Kata yang ketiga adalah vas. Vas adalah tempat bunga. Ini dia vas. Itulah 3 makna dari kata yang kita pelajari hari ini. Ada kemoceng, kain pel, dan vas. Kemoceng adalah pembersih debu. Kain pel adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Vas adalah tempat bunga. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Tidak hanya di dalam kelas saja yang bersih, namun halaman kelas juga harus bersih. Halaman yang bersih tidak ada sampah berserakan. Semua membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Itulah ciri dari sekolah yang bersih dan sehat. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih
akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Warga sekolah yang tidak peduli terhadap lingkungan, mereka akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi kotor dan tidak rapi. Itu sebabnya banyak siswa yang sakit. Kita tidak hanya membersihkan bagian dalam sekolah, namun bagian luar sekolah, yaitu pekarangan sekolah, harus juga dibersihkan dengan rapi. Pekarangan sekolah yang tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, kita harus membersihkannya dengan baik. Mari kita budayakan sikap malu jika lingkungan kita tidak bersih. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan Bu. Benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman Bu. Bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Ibu guru dan juga teman-teman sedang berdiskusi bagaimana cara menjaga kebersihan. Yuk kita cari tahu teman-teman. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah Bu, kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah. Kamar mandi juga harus dibersihkan Bu. Bagus nak, jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup sehat di sekolah ya nak. Itulah beberapa cara yang dilakukan agar kelas tetap bersih dan sehat. Mari kita temukan kata benda berdasarkan maknanya. Contohnya adalah wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Apakah itu? Benar sekali, gayung. Silakan teman-teman menebak kata berikutnya, yaitu tempat air berbentuk tabung. Temukanlah kata bendanya. Berikutnya adalah pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang. Apakah itu? Apakah teman-teman sudah menemukan dua kata tadi? Kata yang kedua, tempat air berbentuk tabung adalah ember. Kata yang ketiga, pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang adalah sikat. Itulah 3 alat kebersihan yang dipakai untuk membersihkan kamar mandi. Itulah beberapa cara untuk menjaga kelas agar tetap bersih dan sehat. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.